Terima kasih Pak Ketua selaku pimpinan sidang. Sekarang masuk kepada tahap pencermatan RPJMDes tahun kedua tahun 2023 untuk kegiatan di tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan di 2024 itu semuanya sudah terangkum di RPJMDes. Artinya untuk usulan baru sudah tidak ada lagi. Kita sudah semua kita rangkum di RPJMDes untuk rumah-rumahnya. Untuk rumah yang sudah, salah satu contoh untuk misal kegiatan pembangunan rapat beton ataupun cor beton itu ada. Kemudian pembangunan untuk gedung sarana permainan di TK ataupun PAUD sudah ada. Jadi semua sudah kita buka yang ada di RPJM. Kita buka nanti, ini adalah tahun kedua ya. Dia di tahun kedua kita bisa juga buka apa-apa yang akan kita bangun, apa-apa yang sudah kita prioritaskan. Satu. Kemudian setelah dibuka di RPJM, nah untuk usulan per RT per kadus pun ada yang lebih detail. Moga Pak Sikdes, mana dia? Lari. Pak Sikdes silakan dibuka metrik RPJMDes tahun 2024 tahun kedua, agar nanti menjadi pedoman bagi tim untuk menyusun RKPDes tahun 2024. Itu pedomannya. Jadi semua usulan dari A sampai Z, kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Tanjung Mulia itu semua sudah terangkum dia di RPJM. Tinggal nanti kita buka rumahnya dulu. Salah satu contoh tadi saya sampaikan untuk rapat beton, misalnya rapat beton di RT 5 itu tinggal buka nanti, ada dia. Tinggal nanti kita mau suarakan di dusunnya masing-masing. Nah, kembali ke awal, kita untuk ADD misalnya kita ditargetkan 450 juta. Apakah nanti dibagi per dusun untuk jumlah anggarannya nanti per dusun nanti dipecahkan lagi untuk poin-poin ataupun untuk di mana-mana yang akan diprioritaskan. Mungkin itu Pak Sikdes, silakan dibuka, ditampilkan untuk metrik RPJM tahun 2024 tahun kedua. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kades. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, mengenai matrik RPJM, apakah Bapak Ibu sudah memegang semua? Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, untuk pengetahuan kita bahwasanya matrik RPJM ini adalah program pembangunan yang akan kita laksanakan selama 6 tahun. Namun untuk di tahun kedua itu bisa dilihat di kolom I sampai N itu ada centangan ya Pak Bu ya, ada centang-centang. Jadi yang diprioritaskan di tahun kedua itu adalah yang ada centangannya Bapak Ibu, yang ada centangannya. Jadi untuk di bidang 1 atau bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang pertama kegiatan penyediaan siltap dan tunjangan kepala desa itu rutin Pak, 6 tahun, selama 6 tahun itu setiap tahun dilaksanakan, maka itu masuk ke prioritas tahun kedua. Begitu seterusnya sampai ke bawah Pak, nomor 13 itu saya rasa tidak perlu saya uraikan satu persatu. Itu di tahun kedua memiliki atau dicentang gitu Pak ya bahasanya untuk mempermudahnya. Itu dicentang, artinya kalau dicentang itu menjadi prioritas di tahun kedua. Itu untuk bidang pertama Pak, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa melihat di sana di dalam lembaran tersebut. Kemudian kalau di bidang 1 itu rutin semua Pak ya, dari tahun pertama sampai ke-6 itu dilaksanakan, artinya di tahun kedua masih menjadi prioritas semuanya. Kemudian untuk bidang pembangunan desa yang menjadi prioritas di tahun kedua adalah yang pertama penyelenggaraan PAUD, TPA, TKA, TPQ, madrasah non formal milik desa. Selanjutnya ada dukungan penyelenggaraan PAUD berupa alat peraga edukasi, sarana PAUD dan seterusnya.
Kemudian di nomor 4 di halaman kedua Pak, halaman ketiga ya, halaman ketiga nomor 4 itu pemeliharaan sarana prasarana PAUD, TPA, TKA, madrasah non formal milik desa. Itu menjadi prioritas di tahun kedua. Selanjutnya pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan pengadaan sarana prasarana alat peraga PAUD, madrasah dan seterusnya. Itu di tahun kedua menjadi prioritas juga. Kemudian di nomor 8 adalah dukungan pendidikan bagi siswa miskin atau berprestasi. Nah, itu menjadi prioritas di tahun kedua. Kemudian di bidang kesehatan, sebidang kesehatan Pak ya. Di sebidang kesehatan ada penyelenggaraan pos kesehatan desa atau polindes milik desa berupa obat, insentif KB dan sebagainya. Selanjutnya nomor 2 penyelenggaraan posyandu, makanan tambahan, kelas ibu hamil, lansia, insentif dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 3 penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, tenaga dan kader. Selanjutnya nomor 4 penyelenggaraan desa siaga kesehatan. Selanjutnya pengasuhan bersama atau bina keluarga balita. Kemudian di nomor 6 ada pembangunan rehabilitasi pengadaan sarana prasarana posyandu, polindes atau PKD, pos kesehatan desa Pak. Kemudian di subidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang pertama itu adalah ada pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan lingkungan pemukiman. Jadi untuk pembangunan jalan masih menjadi prioritas di tahun kedua. Selanjutnya ada pembangunan rehabilitasi peningkatan atau pengerasan jalan usaha tani, masih masuk di prioritas, walaupun nanti kita menunggu regulasi Pak ya, kalau memang masih bisa dianggarkan atau tidak, masih kita sama-sama tunggu regulasinya. Kemudian ada di nomor 4 itu pembangunan rehabilitasi atau peningkatan prasarana jalan desa, gorong-gorong, selokan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya nomor 5 pembangunan rehabilitasi atau peningkatan pemakaman milik desa atau situs bersejarah milik desa atau petilasan. Selanjutnya nomor 6 pembuatan atau pemutahiran peta wilayah dan sosial desa. Nah, kemudian nomor 10 lain-lain kegiatan sebidang pekerjaan umum dan tata ruang, lampu jalan dan lampu pada sarana ibadah. Nah, itu untuk sebidang tata ruang dan umum. Selanjutnya di sebidang kawasan pemukiman, yang pertama ada pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sumber air bersih milik desa. Selanjutnya ada pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga. Selanjutnya nomor 3 pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan fasilitas pengelolaan sampah. Selanjutnya di subbidang perhubungan, komunikasi dan informatika, yang pertama pembuatan rambu-rambu jalan di desa. Selanjutnya nomor 2 penyelenggaraan penyelenggaraan informasi publik desa berupa poster, baliho dan lain-lain. Ke lembaran berikutnya nomor 3 yaitu pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa. Selanjutnya nomor 4 pemeliharaan sarana prasarana transportasi desa. Selanjutnya di subbidang pariwisata ada yang pertama yaitu pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana prasarana pariwisata milik desa. Selanjutnya nomor 2 pengembangan pariwisata tingkat desa. Masuk ke bidang 3 Pak. Di subbidang pertama yaitu bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Yang pertama ada pengadaan atau penyelenggaraan pos keamanan desa. Selanjutnya di nomor 3 ada persiapan kesiapsiagaan atau tanggap bencana skala lokal desa. Selanjutnya nomor 5 ada pelatihan atau penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat. Kemudian untuk sebidang selanjutnya yaitu bidang kebudayaan dan keagamaan. Yang pertama adalah pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa. Selanjutnya nomor 2 pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan dalam atau wakil desa tingkat kecamatan. Biasanya pengiriman kapilah MTQ Pak. Selanjutnya ada nomor 4 adalah pembinaan keagamaan tingkat desa. Nah, selanjutnya di bidang subbidang kepemudaan dan olahraga
Yang pertama adalah pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil tingkat desa atau kabupaten atau kota. Selanjutnya di nomor 3 yaitu penyelenggaraan festival atau lomba kepemudaan dan olahraga milik desa. Selanjutnya nomor 4 yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa. Selanjutnya pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa. Selanjutnya nomor 6 pembinaan Karang Taruna atau klub kepemudaan atau olahraga tingkat desa. Selanjutnya di subbidang kelembagaan masyarakat, yang pertama yaitu pembinaan lembaga adat, kemudian yang kedua pembinaan LKMD atau LPM atau LPMD. Selanjutnya nomor 3 pembinaan PKK. Selanjutnya ada pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa, dan di bawahnya yaitu nomor 4, nomor 5 harusnya itu Pak ya, tapi nomor sini nomor 4 yaitu pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana kebudayaan atau rumah adat atau keagamaan milik desa. Nah, kemudian masuk ke bidang 4. Yang pertama yaitu subbidang kelautan dan perikanan. Oh, enggak ada Pak ya. Tidak ada prioritas di tahun kedua untuk subbidang itu. Kemudian di subbidang bawahnya itu ada, yaitu subbidang pertanian dan peternakan. Itu yang pertama, peningkatan produksi tanaman pangan, alat produksi atau pengelolaan dan penggilingan. Selanjutnya nomor 2, peningkatan produksi peternakan yang berupa alat produksi, pengelolaan dan kandang. Selanjutnya penguatan ketahanan pangan tingkat desa, lumbung desa dan lain sebagainya. Nah, itu untuk di subbidang pertanian dan peternakan. Kemudian di subbidang peningkatan kapasitas aparatur desa, ini rutinan juga Pak, ada peningkatan kapasitas kepala desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, dan peningkatan kapasitas BPD, biasanya berupa pelatihan. Selanjutnya di subbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, itu ada di nomor 2 yaitu pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak. Selanjutnya untuk subbidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, ada di nomor 2 yaitu pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Selanjutnya di subbidang dukungan penanaman modal, ada kegiatan di nomor 2 itu Pak ya, nomor 2 yaitu pelatihan pengelolaan BUM desa atau badan usaha milik desa. Selanjutnya di subbidang perdagangan dan perindustrian, yang pertama ada kegiatan pemeliharaan pasar desa atau kios milik desa, itu menjadi prioritas. Kemudian di nomor 3 ada pembentukan atau fasilitasi atau pelatihan atau pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif. Nah, selanjutnya masuk ke bidang 5 yaitu bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Yang pertama ada penanggulangan bencana, kemudian keadaan darurat, dan terakhir keadaan mendesak. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati, paparan daripada matrik RPJM yang diprioritaskan di tahun kedua. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ketua atau pimpinan musyawarah. Oke, terima kasih Pak Sekdes. Nah, kemudian kami berharap untuk dari perwakilan BPD untuk menanggapi, Bu Yanti Atmajawati, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ya menanggapi tadi yang telah diberikan dan dipaparkan oleh Bapak Sekdes mengenai penjelasan tentang program kegiatan tahun 2024 sesuai dengan matrik RPJM ya. Nah, mungkin dari yang telah disampaikan tadi kan banyak sekali, mungkin bisa atau kan gini, yang mau saya tanyakan, adakah kegiatan yang tahun lalu yang tertunda? Biasanya seperti itu, yang belum dilaksanakan itu akan menjadi prioritas di tahun berikutnya, seperti itu. Mungkin itu saja yang saya tanyakan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu tanggapan dari peserta musyawarah. Mana tahu ada tanggapan? Monggo, kami persilahkan. Nanti sekalian. Ada, Pak? Apa dijawab dulu, Pak Kades? Tanggapan dari BPD? Terima kasih Ibu dari Sekretaris BPD. Kita banyak, ada dan banyak yang kegiatan tahun kemarin tertunda dikarenakan tidak mampu biaya. Ya, tidak mampu. Kita sanggup melaksanakan biaya yang nanti tertunda. Nah, nanti yang tertunda memang itu kan ada dua bentuk bagian nanti. Kalau tahun kemarin ya prioritas, mana tahu tahun ini sudah menjadi prioritas kedua. Tinggal nanti kami serahkan kepada tim untuk menentukan apakah ini masih prioritas atau tidak. Salah satu contoh mungkin untuk pembangunan rapat beton ya, ataupun cor beton yang di depan almarhum Pak Suri itu prioritas karena sudah tertunda kemarin. Kemudian ada lagi kegiatan yang di RT 15 yang di depan Pak Haji Mul juga tertunda dikarenakan anggaran. Ada lagi kita merencanakan untuk gapura batas desa. Ya ada maksudnya. Nah itu intinya. Mungkin itu Ibu Sekwan Posek Sekped ya. Sekwan Sekretaris DPR Sekped. Terima kasih ya atas sedikit penjelasannya. Walaupun demikian nanti semuanya kita serahkan kepada tim RKPDes tahun 2024. Terima kasih. Kembali ke ketua.